Halo, suaraku jelas gak ya? Hai, oke, thank you. Makasih, Bule. Kita tunggu yang lain ngumpul. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa tulis di comment section ya. Ini pertama kali live, jadi please jangan dibully. Biasanya aku cuma penyuluhan di kelurahan atau di balai KB atau di puskesmas. Tapi karena banyak yang pengen tanya-tanya, karena banyak juga teman-teman mungkin yang penasaran sama programnya, jadi aku pengen live sambil sharing sama kalian. Oke, aku mulai aja ya. Jadi aku mau mulai dengan cerita awal aku obesitas. Jadi sebenarnya aku memang nggak pernah kurus sih dari kecil. Jadi semenjak SD aku udah paling besar di kelas. Terus waktu SMP karena ABG, jadi coba-coba diet sendiri. Jadi nggak makan nasi gitu. Aku cuma makan nasi 3 sendok makan sekali makan. Jadi tetap makan nasi tapi dikit banget. Nah, waktu itu aku bisa beratnya sampai 40, paling gede 45 itu waktu aku SMP. Tapi akhirnya aku gatel-gatel. Jadi ternyata di nasi itu ada vitamin B yang penting banget buat kulit kita. Jadi kalau kita kekurangan vitamin B itu, kulit kita bisa terkelupas, bisa kering. Nah, selain itu karena waktu itu aku diet di saat masih gampangannya begitu masih pubertas, masih uh, masa pertumbuhan. Jadi mm, kayak apa ya? Tinggiku tuh jadi terhambat. Sampai sekarang tinggiku cuma 160 kurang lah. Jadi nggak bisa maksimal. Nah, sayang banget kan kalau kita dari ABG harusnya berat badannya normal, harusnya tinggi badannya bisa maksimal, tapi karena mindset yang salah, karena diet yang salah, kita jadi dapat efek sampingnya di kemudian hari. Terus waktu SMA akhirnya beratnya makin nambah karena waktu itu aku sekolah Axel, jadi stresnya nambah, lesnya sampai sore, akhirnya berat badannya makin nambah. Jadi waktu SMA beratku jadi sekitar 50-an, kepala 5. Terus berlanjut lagi waktu aku kuliah. Waktu aku kuliah beratnya jadi nambah, jadi kepala 6. Itu waktu aku kuliah. Dan waktu menikah aku mulai kepala 7. Jadi awal-awal nikah masih kepala 6 tuh berat badannya, tapi setelah itu jadi kepala 7 karena eh, nggak tahu mungkin keturunan juga ya, di keluargaku semuanya badannya gede, obesitas, papaku juga ada riwayat sakit gula. Mungkin dari situ jadi berat badanku makin nambah tanpa ku sadari. Jadi ada banyak keluhan juga, ada banyak gangguan metabolisme juga waktu itu. Tapi aku nggak sadar, aku pikir ya udahlah,
nggak apa-apa gitu kan, gemoy-gemoy gitu. Ternyata dibalik denialku itu ternyata banyak penyakit yang mengintai yang akhirnya aku jadi rasain setelah dewasa gitu. Terus waktu aku nikah akhirnya aku sempat hamil di tahun pertama nikah, dan akhirnya ternyata keguguran itu berat badanku di kepala 7. Terus aku akhirnya hamil di tahun keempat, aku punya anak di tahun keempat aku nikah, akhirnya aku punya anak. Itu beratku kepala 8. 2 tahun kemudian aku punya anak lagi dan beratnya di kepala 9 gitu. Jadi ceritanya, jadi tiap fase kehidupan aku naik 10 kilo. Jadi di SMP, hai hai. Jadi di SD kepala 4, SMP kepala 5, SMA kepala eh SMP kepala 4, SMA kepala 5, kuliah kepala 6, nikah kepala 7, punya anak 1 kepala 8, punya anak 2 9, sampai berat badanku 95 kilo. Itu anakku usia 2 bulan waktu aku mulai program. Jadi waktu aku hamil itu beratku 105 kilo, bayangin 105 kilo, anak kedua, dengan ada riwayat di keluargaku, riwayat gula. Walaupun waktu itu gulaku tuh normal, hasil-hasil lab juga normal. Tapi ternyata waktu aku melahirkan anakku yang kedua ini berat badannya juga berlebih, 4,1 kilo. Jadi itu kalau di dunia kedokteran namanya makrosomia. Biasanya kalau anak dengan berat badan segitu, ibunya dicurigai ada eh, diabetes gestasional. Jadi dia menderita gula, menderita diabetes di saat dia hamil kayak gitu. Nah, efeknya apa sih? Kan lucu ya, lahirnya 4,1 kilo gemoy gitu, udah kayak anak 1 bulan gitu. Ternyata itu efeknya justru bahaya. Jadi bayi yang lahirnya besar itu kecenderungan dia gula darahnya malah rendah. Jadi waktu Rin lahir, dia itu dicoblos terus, dicek terus gulanya karena dokter anaknya takut dia hipoglikemi, kekurangan gula darah. Jadi waktu itu Ren sempat gula darahnya cuma 50. Itu termasuk rendah. Sampai dokter bilang kayak gini, dicek kan setiap per jam sekali. Itu efek gara-gara terlalu besar anaknya. Ya waktu itu dia dicek, terus dokter anaknya ke kamarku, dia bilang ini harus disusuin terus, pokoknya harus disusuin terus sambil kita lihat gulanya per jam. Kalau misalnya gula darahnya Rin nggak naik, berarti dia harus sufor, harus minum susu formula. Terus dokter anaknya juga kasih tahu aku, bukannya saya itu pro sufor ya Bu ya, tapi karena kondisi anaknya gitu. Aku juga bisa mengerti sih, karena kalau seorang bayi sampai kekurangan gula itu dia bisa kejang, itu justru bahaya. Nah waktu itu aku fokus nyusuin, pokoknya karena aku habis lahiran sesar juga, jadi aku nggak latihan duduk, nggak latihan apa, aku fokus nyusuin Rain terus waktu itu. Dan puji Tuhannya dia baik-baik aja, jadi stagnan, masih 50, nggak tambah turun, karena kalau tambah turun dia harus pakai sufor. Akhirnya dia stagnan, sama dokter anaknya nggak apa-apa, tetap ASI aja gitu. Aku bersyukur banget sih, tapi ya setiap kali ada perawat yang masuk dan lihat anakku segitu, mereka tuh kalau tenaga kesehatan pasti tahu, dia pasti langsung tanyain aku, ibu ada riwayat sakit gula nggak, kayak gitu. Dan itu nyesek ya, maksudnya walaupun gulaku normal waktu itu, tapi dengan berat 105 dan ada riwayat papaku juga meninggal karena sakit gula, itu bikin aku harus berubah gitu. Tapi kan kondisinya memang lagi apa ya, lagi fokusnya ke anak ya. Jadi aku nggak mikir diet sama sekali. Sampai akhirnya aku pulang tuh nimbang, aku udah turun 5 kilo. Jadi habis lahiran ini udah keluar semua tuh. Dari 105 cuma berkurang jadi 100 kilo. Nah, sampai akhirnya aku lihat postingan seorang
online shop. Jadi online shop ini dia khusus jualan baju big size. Karena dari dulu aku juga harus beli baju yang big size. Jadi online shop ini tuh eh, kayak langgananku dari tahun 2019. Nah, namanya Cik Kanti ownernya. Kita nggak kenal sih secara pribadi, tapi aku sering pantengin gitu. Nah, Cik Kanti ini cerita kalau dia lagi diet gitu, kalau dia lagi ikutan program gitu. Aku kan ngerti ya dari tahun 2009 Cik Kanti itu kayak apa, karena dia sendiri jadi modelnya di online shop itu. Nah, waktu itu dia posting dan aku kaget lah, ini orang berubah banget gitu. Dan uh, maksudnya aku orang yang sudah obes dari dulu kala gitu, bukan karena aku punya anak, karena aku hamil terus aku jadi obesitas, enggak, tapi dari muda, dari kecil pun aku udah obesitas gitu ya, itu dari SD. Nah, aku lihat Cik Kanti ini juga punya background yang sama gitu, karena eh, beda sih, ada kan orang yang setelah hamil, setelah melahirkan jadi obes gitu. Enggak, kalau Cik Kanti juga sama, dia dari kecil juga udah gemuk. Makanya waktu itu aku coba, wah mungkin nyambung nih, aku coba kontak dia. Dan akhirnya berlanjut, aku diajakin untuk ikut programnya itu. Nah, awalnya sih eh, aku ikut program itu kan anakku masih 2 bulan ya. Awalnya aku, aduh yakin nggak ya nih diet gitu. Karena aku pro ASI banget. Dulu Given anakku yang pertama tuh juga ASI, full ASI. Walaupun waktu itu niatnya udah benar full ASI, tapi nggak disertai ilmu gitu. Jadi aku pikir karena aku menyusui jadi aku harus makannya tuh banyak, terserah, yang penting happy, karena ASI booster tuh ibunya happy gitu. Jadi aku makan apa aja, tapi di waktu itu ASIku tuh bening, encer gitu. Bahkan Given padahal dia berat badannya waktu lahir tuh bagus, 3,6 kilo, tapi waktu itu dia sempat gizi kurang. Bayangin aku ada ibunya beratnya di kepala 8, tapi anaknya malah gizi kurang. Waktu itu aku sedih, aku sempat stres waktu anak pertamaku gizi kurang gitu. Padahal aku udah makan banyak, semuanya aku makan, aku nggak peduliin diet lagi waktu itu. Nah, di anak yang kedua ini aku belajar, ternyata dari kesalahanku di anak pertama. Ternyata dengan makan banyak, dengan makan yang semua yang kamu mau, itu tidak menjamin ASIMu berkualitas gitu. Aku udah coba macam-macam ASI booster, merek apa aja, cuman nggak ngaruh. Ternyata itu juga nggak ngaruh gitu. Dan aku stres banget karena itu anak pertama. Nah, akhirnya aku mau coba berubah gitu di anak yang kedua ini. Dari macam-macam penyakit, aku juga sempat jadi punya asma, jadi punya sakit alergian, padahal di silsilah keluarga nggak ada yang ada sakit asma gitu. Ternyata baru kurasain sekarang, sakit-sakit yang aku rasain kayak asma, sering banget pusing, jadi di sama mah itu selalu ada obat pusing, obat mah, sama obat asma di tasku. Di tasku, di dompetku, di mana-mana ada. Nah, itu baru aku rasain sekitar 2 tahun, 3 tahun terakhir. Nah, itu eh, setelah program, aku ngerasain itu semua nggak pernah terjadi lagi. Aku udah nggak pernah lagi minum obat asma, obat pusing, obat mah pun gitu. Mahku udah nggak ini kumat lagi. Nah, kenapa ya? Kok bisa gitu gitu? Padahal kan kalau dipikir kalau orang sakit mah kan harusnya nggak boleh diet. Orang yang ibu yang lagi menyusui kan harusnya nggak boleh diet gitu. Tapi di program ini justru sebaliknya, mahku membaik, asiku juga sangat membaik gitu. Gizinya Rin juga selalu bagus, pertambahan berat badannya bagus, pertumbuhan perkembangannya pun bagus banget. Dia sekarang pun udah bisa ngomong mah, papa, sudah bisa di usia 9 bulan. Jadi aku bersyukur banget ketemu program ini gitu. Jadi aku di sini pengen sharing sama teman-teman gitu, nggak usah malu, nggak usah segen, nggak usah takut gimana-gimana, nggak usah takut dipromo-promosiin. Kamu boleh tanya apapun di comment section, nanti aku akan jawab. Sebelum itu aku jawab-jawabin dulu yang sebelumnya ya.
Nah, sampai akhirnya aku ulang tahun. Aku mau ulang tahun ke 30 waktu itu. 2 hari sebelumnya aku kontak Cik Kanti, akhirnya dijelasin tentang program dan aku tertarik. Terus aku bilang sama suamiku, ya intinya ini untuk kado ulang tahunku gitu. Aku mau program, aku mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Aku mau lebih sehat lah karena anak-anak masih kecil. Jadi waktu itu akhirnya dibeliin program. Thanks Mas Bud. Nah waktu itu dibeliin program sampai akhirnya aku ikut program. Nah waktu itu kan anakku masih 2 bulan ya. Itu aku masih cuti, jadi aku masih cuti melahirkan di rumah. Jadi nggak banyak kegiatan sih. Jadi aku beneran bisa olahraga rutin di 1 bulan pertama. Setelah 3 bulan cutinya habis kan aku masuk. Jadi sebulan pertama itu aku masih cuti. Setelah masuk aku memang nggak sempet olahraga lagi. Nah ini yang mau aku highlight gitu. Kadang kita pikir diet itu hanya tentang olahraga, turunin berat badan itu hanya tentang olahraga. Padahal enggak, olahraga itu berpengaruh untuk kesehatan, tapi kalau pola makanmu salah, olahraganya enggak akan ngaruh gitu. Jadi di sini aku ngerasain kalau diet, kalau nurunin berat badan itu bukan sekedar pola makan, bukan sekedar juga olahraga, tapi juga mindset. Di sini mindsetku dirubah. Jadi olahraga itu penting untuk kesehatan, tapi pola makan dulu yang dibenerin, baru kita bisa olahraga sesuai dengan kemampuan kita gitu. Gini, karena waktu itu aku habis operasi sesar, berat badanku 95 kilo, aku nggak mungkin olahraga yang berat gitu, aku nggak mungkin olahraga yang angkat beban berapa puluh kilo gitu kan. Jadi aku ikutin ritme badanku, aku olahraga sesuai dengan kemampuanku gitu. Nah setelah aku masuk kerja pun aku nggak sempat olahraga. Nah ini aku yang aku seneng di program ini. Ketika kita slim down, kita nggak diharuskan olahraga yang gimana-gimana atau sewa PT atau nge-gym. Kalau mau itu bagus banget. Tapi memang ada orang-orang yang terbatas kayak aku, jauh dari gym, aku kerja, anakku masih bayi, nggak mungkin juga aku keluar-keluar rumah. Akhirnya kita bisa tetap olahraga di rumah dengan stay aktif. Jadi jalan ke sana kemari sambil masak, sambil macam-macam itu bisa banget. Jadi tetap bisa slim down tapi mudah gitu, nggak ribet kayak gitu. Nah, aku juga hari ini mau panggilin satu klienku. Jadi kita ini sebenarnya sama-sama alumni diet karena udah nyobain macam-macam diet. Oh iya ya, halo. Ini gimana ada yang nanya? Jadi harus makan manis-manis terus tiap hari. Cuma mindset atau gimana ya? Oke. Nah, ini sangat ngaruh sama hormon ya. Jadi sweet tooth atau dia kebiasaan suka makan manis itu ngaruh banget dari hormon. Kalian tahu nggak sih gula itu sebenarnya adalah zat yang lebih kuat daripada narkoba. Jadi dia itu ada adiktifnya. Jadi ketika kita masukin gula, otak kita tuh kayak minta lebih untuk menyeimbangkan itu. Nah, jadi benar memang ada orang sweet tooth, apalagi di keluarganya kayak kebiasaan gitu, makanan yang manis-manis kayak gitu. Itu dia akan minta lebih lagi. Jadi kalau belum makan manis tuh rasanya hormonnya gitu nggak apa ya, dia nggak happy gitu. Nah hormon happy ini tadi bisa kita dapat juga dari olahraga. Bentar ya, aku mau tunjukin temenku. Halo, udah bisa masuk Mira? Mirip ya kan? Kalau di atas bawain gini. Ya, teman-teman, kenalkan ini Mira.
Jadi Mira ini salah satu klienku yang ikut program juga. Mira udah seminggu ini ya, Ya. seminggu ini program ya. Suaraku jelas? Jelas. Jelas, oke. Gini, jadi kesamaan aku sama Mira ini sama-sama alumni diet ya. Jadi kita udah pernah nyobain diet macem-macem ya Mira ya, dari zaman belia sampai sekarang udah nyobain Iya. macem-macem diet. Nah, gimana nih Mira? Iya. Gimana nih Mira? Setelah seminggu dietnya gimana? Atau kamu bisa ceritain dulu gimana perjuangan diet yang lalu-lalu? Ya, oke. Jadi sebenarnya itu gimana ya? Jadi kan aku tuh gendut tuh memang udah dari kecil sebenarnya kan. Jadi kayak bisa dibilang nggak pernah kurus dalam artian tuh ya berat 50 pernah, tapi berat 50 tuh tidak pada usianya gitu. Maksudnya kayak aku waktu kapan ya lupa, pokoknya tuh aku udah gendut gitu. Terus aku udah nyoba berbagai macam diet sampai aku nyentuh di angka 100 itu pas aku kuliah. Terus aku coba tuh diet dengan ala-ala aku dengan ya berbagai macam nyobain produk sebelah produk juga gitu kan. Terus tapi itu nggak konsisten. Aku nyobain produk itu tuh cuman kayak turun berapa ya, 5 kilo, terus habis itu kayak yoyo lagi gitu. Terus akhirnya aku coba buat nggak makan nasi kan, nggak makan nasi. Dan itu pas aku kuliah sampai sebelum aku ikut programnya Mbak Medika, itu aku masih nggak makan nasi. Nah pas aku coba untuk diet itu, aku bisa nyentuh di angka 70 di ada temanku kerja Gak di apa-apa, angka nanti banyak temennya. Ayo, teman-temannya Mira. gitu kan. Terus akhirnya aku kuliah tuh aku udah bisa di angka kepala 7. Terus habis kerja itu kayak nggak tahu kenapa aku masih menerapin pola bahwa aku nggak makan nasi, tapi beratku tuh naik terus gitu kan sampai di kepala 8. Nah ini udah cobain seminggu ikutan dietnya Mbak Medika, kayak so far sih aku bisa bilang nggak menyiksa ya, karena kan aku harus banget makan nasi. Nah itu penting banget karena sebelumnya kan aku diet nggak makan nasi, jadi aku bingung kayak aku harus makan apa, itu aku bingung. Dan itu kecenderungannya aku kayak makan makanan-makanan yang banyak apa ya, lebih tidak friendly diet gitu sih. Dan aku kan mikirnya kayak yang penting aku kenyang gitu, padahal kan itu lebih besar efeknya daripada nasi gitu. Udah, terus nyobain diet sama Mbak Medika programnya, dan so far menyenangkan dan gampang sih, gampang. Dan itu lebih kepada nggak sesaat ya, maksudnya itu suatu pola yang bisa kita terapin gitu sih buat kedepannya. Gitu aja Mbak. Oke, kalau kalau Mira ini kan anak kos ya, Mira anak kos juga, terus kerja juga ya di suatu bank tip gitu. Jadi dia emang kerja dari pagi sampai sore gitu. Nah, dietnya tuh anak kantor friendly dan anak kos friendly banget nggak sih? Betul. Iya, jadi ya itu kayak lebih gampang aja sih. Dan kan yang disampaikan Mbak Medika tadi kan kayak kita diminta untuk nggak olahraga yang gimana-gimana gitu, asal kita gerak. Jadi kan kalau di kantor kan dari pagi bisa sampai sore malam, kan kayak ya pulang pasti udah capek kan, nggak ada tenaga buat olahraga, atau kayak kita harus olahraga berat yang ke gym atau gimana, kan itu udah nggak ada waktu dan nggak ada tenaga sih sebenarnya. Jadi emang diet ini kayak gampang banget. Jempol terus ya. Apakah Troy ada di situ? Ajakin Mbak. Oh, ada, pantesan nih. Nah, terus misalnya kamu sebelumnya juga ada gangguan menstruasi ya.
Nah, I hope Bener. juga dengan ikut program semua bisa membaik gitu. Iya, Nah, bener. kalau tadi pagi nih Bang, ini ya udah berkurang ya. Berkurang berapa tuh seminggu? Bisa lah, lumayan lah kurangnya. Boleh disebut kok. Boleh, boleh sebut aja. Tapi yang emes lingkar pahanya ya. Lingkar pahanya tuh bisa Iya, bisa kayak ini loh artis Korea nanti. iya sih kayak seminggu bisa hampir 2 ya Mbak ya. Kayaknya hampir 2-an sih, hampir 2 kiloan bisa turun dengan yang menurut aku kayak dulu tuh makan nasi kayak aduh asem lah makan nasi ini pasti aku naik banget ini kan. Nah ternyata kayak dipaksa, nggak dipaksa sih, maksudnya diharuskan untuk makan nasi tapi tetap turunnya kayak seminggu bisa 2 kilo gitu. Jadi kayak oke. Okay. Gitu. Iya, jadi Mira ini paling paling PR-nya adalah makan nasi ya. Sebenarnya bukan yang harus makan nasi, tapi harus kenyang ya. Highlightnya di sini harus kenyang gitu. Karena waktu kita nggak kenyang tuh justru stres. Kalau kita dietnya stres, justru beratnya nggak jadi turun-turun. Ya. Tuh. Dulu Mira gimana kok akhirnya mau ikut program gitu? Akhirnya memutuskan ikut program. Awalnya sih emang udah pernah tahu program ini sebelum sama Mbak Medika udah pernah tahu tapi belum cocok aja gitu kan. Terus akhirnya tahu nih programnya dari Mbak Medika dan aku merasa bahwa udah apa ya, udah kayak bawa badan tuh udah berat gitu sebenarnya. Ditambah sama mens aku yang nggak teratur. Sebenarnya tiap bulan tuh pasti dapat mensnya, tapi dia kayak selalu mundur gitu. Terus aku kayak mikir kayak kan aku posisinya belum nikah, aku sebenarnya lebih takut ke depannya aja sih gitu. Jadi aku coba mumpung ini kan masih apa ya, masih umur aku masih segini. Jadi ya udahlah buat buat program ini jadi nggak tak tunda-tunda gitu sih. Ya betul, pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Iya. kayak kayak pemerintah ya. Iya. Ada yang nanya Mbak, Kak Victoria, kalau jam makan yang baik itu jam berapa aja ya Kak? Kan pagi masuk kerja jadi kayak nggak bisa atur jam makan gitu. Oh iya nih, ini juga Mira banget nih, suka nggak sarapan. Nah, nanti ada polanya, nanti tak bisikin polanya. Tapi buat gambaran kasar aja, kita itu tetap harus sarapan. Sarapan itu penting, selain buat kadar gula darah kita supaya nggak terlalu naik tinggi, terlalu turun banget gitu juga. Nanti waktu makan siangnya nggak kalap, ya kan? Biasanya nggak sarapan, tapi di kantor ngambil risol, ngambil. Nah itu kan justru malah nggak sehat ya yang kita makan gitu. Jadi waktu kita lapar malah biasanya kalau badan kita terlalu lapar justru makanan yang kita ambil itu eh, kurang pertimbangan gitu. Karena kan kalau kita lapar otak kita juga nggak bisa menimbang sesuatu dengan baik. Makanya di sini juga diajarin mindful eating. Jadi kita makan itu dengan mindful. Nah itu yang penting. Karena nanti ketika kita bisa mindful eating, kita bisa berdamai dengan makanan, kita bisa lebih enak dietnya. Terus di sini ramai banget. Ada anak dua. Eh, aku juga mau sharing ke teman-teman. Jadi program ini sebenarnya bukan hanya program diet, bukan hanya program untuk nurunin berat badan, tapi ini program kesehatan yang bonusnya bikin langsing. Jadi eh, kalau kamu kurus tapi kamu punya banyak keluhan kesehatan, bisa jadi itu namanya skinny fat. Nah, kita jadi di sini bukan patokan di berat badan, tapi kita di body fat atau di kadar lemak tubuh. Karena banyak banget loh orang-orang yang kurus tapi kadar lemak tubuhnya tinggi, namanya skinny fat. Jadi dia tuh kurus tapi kok sakit-sakitan gitu. Mungkin ada yang ngerasain kayak gitu.
Nah, program ini juga bisa untuk anak-anak sampai lansia. Jadi bukan diet yang ekstrim, bukan diet yang rebus-rebus, bukan diet yang nggak pakai garam, bukan diet yang nggak pakai bumbu, bukan diet yang kukus-kukus. Betul begitu, Mira? Mira seminggu ini udah makan apa aja? Tuh, makan hokbe, terus makan bakso, makan steak gitu. Enak, enak, enak. Beneran nggak kayak yang kita harus yang sayur melulu sama rebusan melulu tuh enggak, tapi emang setiap kali kita makan siang itu memang komplit banget ya Mbak. Maksudnya ada karbonya, ada proteinnya, ada seratnya. Jadi nanti diajarin sama Mbak Endika caranya. Betul, dia juga habis dari Olavita, kawan-kawan. Kalau yang ada di Solo, dia habis pacaran. Kalau Olavita tuh isinya stick-stick. Jadi kita tetap bisa makan stick, makan soto, makan rawon, nasi padang nggak sih kemarin, nasi padang, terus apalagi hokben, marugame, Korean barbecue, all you can eat, semua bisa aman-aman. Nanti akan diajarin caranya, karena emang beda banget ya mindset kita yang sudah alumni dia tuh makan yang sama yang diajarin di sini tuh beda banget. Dan ternyata malah memang ada resultnya, ada hasilnya ya. Iya betul. Jadi kan kalau kita kan diet kayak, jaga makan banget tuh kayak, aduh nggak mau nih makannya pasti kayak yang dikit banget gitu. Nah pas aku diet ini, aku kan makan nasi padang nih. Ini ya Mbak dianjurin sama Mbak Medika tuh ayamnya tuh kayak yang harus dua, tiga gitu. Jadi nggak boleh yang cuman satu gitu tuh nggak boleh. Jadi emang kita harus kenyang di saat diet ini. Jadi kayak apa ya kalau kenyang kan kayak moodnya pasti bagus juga ya Mbak ya. Jadi kayak ngaruh banget moodnya ini sama di diet kita gitu. Ya, betul, dan kenyang itu kan tiap orang beda-beda. Ada yang kenyang makan ayam setengah ekor baru kenyang. Ada yang makan eh, secimit itu dia udah kenyang gitu misalnya. Kan kita nggak bisa, jadi nggak bisa samain setiap orang. Makanya program ini memang dibuat itu private, buat dipersonalisasi. Tiap orang itu kebutuhannya beda, keluhan kesehatannya juga beda. Jadi badannya juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa potong semua sama rata, harus makan segini, harus makan 2 sendok, harus makan 1 porsi segini, gitu nggak bisa. Jadi aman, jadi tenang, jadi kenyangnya kita sama kenyangnya orang lain tuh beda-beda. Nah di program ini kenyangnya ya disesuaikan sama kenyangnya kita. Kenyangnya aku makan setengah ekor ayam bakar, ayam panggang, ya nggak apa-apa. Memang kuncinya harus kenyang. Iya benar. Kan kalau kita kenyang kan kayak kita juga kayak nggak craving sesuatu gitu ya Mbak. Kayak, aduh kalau kita diet kan kita makannya dikit pasti kayak beberapa jam setelahnya kayak, aduh pengen inilah, pengen itu kan. Jadi kan otomatis tetap kemakan dan ya jatuhnya nggak diet gitu. Sebenarnya yang masuk sama aja gitu. Kalau kita nggak Iya, kenyang. benar. Kenapa tuh? Stres. Iya, benar. Jadi emang mindsetnya dirubah banget di sini. Jadi justru kalau kita mau turunin berat badan, kita harus makan kenyang. Karena kalau kita defisit kalori terus-menerus, apalagi dalam jangka waktu yang lama, itu justru metabolisme kita akan turun. Gitu. Ketika metabolisme kita turun, ya berat kita stuck. Ada kan orang yang nggak makan nasi bertahun-tahun, tapi beratnya nggak turun-turun, ya segitu-gitu aja. Nah, itu karena metabolisme dia udah mulai turun juga, ngikutin. Ketika jadi badan kita itu pintar, ketika apa yang masuk sedikit, yang dikeluarin juga sedikit gitu. Nah, makanya ada orang yang kayak gitu, aduh aku udah makan, udah olahraga, tapi kok nggak berat, ya nggak turun-turun, karena metabolismenya yang ikutan turun. Jadi kita harus hati-hati banget, jangan sampai kita diet pakai ilmu yang kurang gitu, karena ngorbanin badan kita sendiri. Waktu kita udah capek kan, capek diet, kok nggak turun-turun berat badannya, akhirnya terserah makannya macam-macam lagi, akhirnya berat badannya naik lagi, dan berat badan yang yoyo ini juga justru malah membahayakan karena metabolisme kita kacau. Nah, ada lagi nggak yang mau diceritain, Mir?
Eh, ini sih Mbak, aku nggak tahu ya ini ngaruh apa enggak kan emang aku tuh tipenya tuh yang susah pup. Kayak pupnya tuh emang benar-benar yang kayak bisa 2 minggu sekali dan itu kayak sakit gitu kan. Nah setelah ikut program ini tuh aku kayak seminggu bisa 2 sampai 3 kali gitu. Dan itu kayak bikin, oh iya berarti emang metabolismenya nih yang dibenerin. Bukan cuman kayak, uh, apa namanya, cara dietnya aja. Tapi emang bener-bener dibenerin dari dalam gitu. Ya, lemes nggak kalau pas diet-diet ini? Atau Enggak berdebar sama sekali. gitu? Deg-degan atau Enggak. di ngebleng-ngebleng gitu nggak? Enggak. Jadi emang ya itu sih kayak mungkin kenyangnya itu ya Mbak ya. Jadi bikin enggak gimana-gimana sih. Maksudnya kayak biasa aja. Makanya aku kaget kan karena sebelum ini kan aku juga makannya dikit. Sebelum program makannya dikit dan nggak makan nasi. Itu tuh kayak malah bikin apa ya? Nggak tahu kenapa bikin pusing dan lain-lain gitu loh. Dan itu berat aku nggak turun-turun juga gitu. Tapi di sini makan banyak banget, banget itu malah bisa turun gitu. Jadi ajaib. Tanyakan kepada Mbak Medika acaranya. Ajaib, sampai aku diteror sama Troy. Kok bisa sih nggak masuk akal, katanya nggak logis gitu. Hmm, ya gimana kan tiap orang semakin berat badan kita banyak, itu kebutuhan kalori kita tuh juga semakin banyak. Jadi kita nggak bisa suruh orang yang gemuk, misalnya dia beratnya 120 kilo tuh, tapi makannya cimit-cimit, nggak bisa. Yang ada dia malah sakit, karena itu nggak memenuhi kebutuhan kalorinya dia gitu. Orang kita tuh kebutuhan kalori kita ada kan namanya kebutuhan kalori yang harian gitu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain aja tuh udah ngebakar kalori gitu. Bayangin kalau itu berkurang pasti kan malah merusak badan kita. Aku mau aku mau menyapa yang makasih ya Krisma. Ini Krisma juga satu klienku. Aku happy banget hari ini dia bisa pakai lagi cincin nikahnya. Oh, ini sama kayak aku juga. Ini sudah puluhan tahun tersimpan rapi. Akhirnya bisa aku pakai lagi. Terus Krisma baru hari ini dia udah jalan berapa minggu ya? Belum ada sebulan sih. Tapi udah bisa lagi pakai cincinnya gitu. Bahkan aku dulu mikir apa aku beli cincin lagi ya gitu, saking pengennya pakai cincin nikah gitu. Tapi kan waktu di gereja yang diberkati kan cincin yang ini, masa ya kali minta diberkati lagi gitu. Oh, Kris, Mira di mana Mira? Hai, oh, putus ya. Iya Mbak. Hai Dina, Sinyal. hai Hendra. Banyak teman-teman juga nih di sini. Makasih ya sudah datang berkumpul di sini. Terus, oh iya, tadi juga ada yang nanya tuh tentang menyusui gitu. Sebenarnya kurang nyambung ya hari ini ya, karena temanya kita adalah alumni diet ya gitu. Jadi aman banget ya. Nanti aku kasih di yang berikutnya ya untuk yang tentang menyusui gitu. Tapi karena aku mulai diet di usia babyku itu 2 bulan, nah justru disitulah ajaibnya lagi gitu. Sama kayak kata Mira ajaib gitu. Lah, ibu menyusui diet makanya banyak, asinya juga bagus gitu. Tapi kok berat badannya bisa turun, bahkan sampai sekarang udah 22 kilo turunnya gitu. Bahkan aku bisa donor ASI. Dulu di anakku pertama aku nggak bisa donor ASI, ASInya bening, padahal aku makan banyak, makan semua makanan gitu. Bahkan aku juga pakai apa ASI booster kayak apa sih kayak vitamin-vitamin penambah ASI gitu. Tapi juga nggak ngaruh karena ya itu kuncinya di metabolisme kita gitu. Jadi makanan yang kita makan mau makannya sebanyak apa tapi usus kita tuh nggak bisa nyerap. Akhirnya ya udah kita tetap dalam keadaan malnutrisi atau kekurangan vitamin gitu. Bisa loh, bisa banget orang obesitas itu kekurangan vitamin gitu. Jadi kadang sering pusing ya Mir ya, sering apa vertigo, sering glier kayak gitu. Itu justru karena kita kekurangan vitamin. Nah, terus aku
ASIku bisa banyak, bisa kental, bisa berkualitas sih. Maksudnya tuh akan ada tuh kalau ASI ada lapisan lemaknya. Itu tuh tebel banget waktu aku program gitu. Warnanya pun juga lebih kuning. Sama kan ASI itu bagus banget ya. Aku ada cerita lucu nih, Givan, anakku yang pertama itu waktu itu sakit. Eh, lagi sakit batuk pilek kalau nggak salah sekeluarga. Kan biasa ya batuk pilek itu sekeluarga sakit semua gitu. Lah si adiknya ini malah tenang-tenang aja. Adiknya kan masih Asia. Padahal dia bayi, harusnya kan dia lebih rentan ketularan. Tapi dia nggak ketularan loh gitu. Dia santai-santai aja di saat orang serumah batuk pilek. Terus si Given ini demam. Udah aku kasih paracetamol masih demam tinggi. Sampai akhirnya malam-malam aku ngide. Aku masukin asiku ke dotnya Given waktu dia tidur, aku bangunin jadi masih setengah sadar, aku suruh minum asinya, asiku sebotol. Nah, Given udah nggak asi ya, udah mau 3 tahun dia jadi minumnya susu. Nah, susunya aku ganti asiku. Tahu nggak besoknya dia demamnya turun loh. Padahal waktu itu demamnya sampai 40 derajat dan aku kan takut udah kasih paracetamol gitu kok nggak turun-turun gitu. Dan besoknya beneran turun jadi segitu ininya. Dan sayang banget kalau sampai ibu menyusui salah diet gitu, salah salah diet justru karena kan nutrisi di ASI itu sangat dipengaruhi dari apa yang kita makan. Nah, itu yang aku senang banget sih di program ini. Jadi nggak mengorbankan anak gitu, tapi kita tetap sehat gitu. Aku mau nanya lagi nih Mir, apa tuh namanya? Kalau seminggu ini kamu ada minum teh atau kopi gitu nggak? Seminggu ini belum sih Mbak kayaknya. Belum. Air putih. Tapi Nah, sebenarnya aku boleh. juga mau boleh, ya itu yang bikin beda karena di sini nggak usah takut deg-degan, nggak usah takut jadi berdebar gitu. Kamu tetap bisa minum teh, tetap bisa minum kopi, nggak ada perasaan yang gimana-gimana ya kayak menjalani hari biasa aja gitu ya, nggak pernah bengong jadi kayak nggak nyambungan gitu, kayak orang kurang gula gitu juga ya. Terus juga insomnia sih yang aku rasain. Jadi dari mulai hari pertama program tuh aku bisa tidur dengan mudahnya. Sampai hari ini pun aku udah lupa namanya insomnia. Oh iya, hari ini aku juga menstruasi loh. Nggak penting, semua orang harus tahu. Aku udah 1,5 tahun kan aku hamil 9 bulan, terus ini ring 9 bulan aku masih ASI full. Nah di hari ini aku tahu-tahu mens gitu, nggak ada rasa gimana, nggak ada sakit, nggak ada. Kan aku pakai IUD ya, orang-orang tuh bilang kalau pakai IUD tuh mensnya sakit banget, bisa kram gitu lah. Aku tuh udah takut, aduh nanti kalau aku mens sakit gimana, kalau gitu-gitu gimana. Dan tahu-tahu hari ini aku mens, nggak ada angin, nggak ada hujan, total mens, tapi nggak ada rasa gimana-gimana. Emang ngaruhnya itu ke semuanya ketika kamu diet dengan cara yang benar, metabolismenya diperbaiki, itu ngaruh ke semuanya gitu. Semuanya akan improve gitu. Jadi bukan yang lebay banget gitu, nanti bisa dirasain sendiri. Iya, dan efeknya masih ini ya Mbak, kan aku masih seminggu ya, Mbak Medika kan udah lulus lama, dan itu masih, efeknya masih sampai selulusnya, seterus-terusnya gitu kan. Soalnya emang, ya kita dibentuknya tuh bukan karena diet sesaat, tapi emang karena pola hidup yang lebih baik gitu kan ya Mbak ya. Iya, dan ini kan cuma 3 bulan ya, maksudnya bukan sesuatu yang terus-terusan gitu. Sedih juga kan kalau dia terus-terusan diet gitu. Nah, kamu cuma 3 bulan aja tapi bisa merubah banyak hal di hidup dan bisa berkelanjutan sampai terus-terusan. Jadi sangat-sangat worth it. Gitu. Oke, udah jam segini. Aku sudahin dulu live hari ini. Iya, kalau mau jalan-jalan, mumpung malam minggu.
Siap. Makasih ya untuk waktunya ya. Semoga makin semangat, headnya lancar, Amin. mencapai body goal ya. Jadi artis-artis Korea. Oke. Dadah, Makasih, makasih. Mbak. Ya.